episode 26 yang mengingat tak pernah sendiri. Galuh hidup di dunia yang terasa utuh, tapi kosong di tempat-tempat yang seharusnya penuh. Tidak ada nama Arga di kontak ponselnya. Tidak ada nama Surya di daftar teman lamanya. Album masa kecilnya tampak utuh, tapi ada foto-foto kosong, seperti seseorang pernah berdiri di sana. Lalu dihapus pelan-pelan oleh waktu, tapi Galuh masih ingat wajah mereka, suara mereka, dan hari-hari terakhir mereka di lorong waktu. Itu tak hilang dari pikirannya, meskipun dunia menganggap mereka tak pernah ada. Setiap malam, Galuh membuka buku catatannya. Buku itu semula kosong, namun kini setiap halaman mulai terisi sendiri. Garis-garis yang tak ia tulis membentuk pola jam spiral. Dan di tengahnya tertulis, "Kami belum selesai." Yang mengingat harus berjaga. Mula-mula Galuh mengira itu hanya delusi, trauma, luka bawah sadar. Tapi tanda-tanda mulai kembali. Jam dinding yang tiba-tiba berdetak mundur. Bayangan orang lain yang tertinggal sepersekian detik. Dan suara anak kecil dari balik lemari yang berbisik, "Kak Galuh, waktunya berputar lagi." Di kantor, Galuh tak bisa fokus. Tiap melihat layar, huruf-huruf berubah menjadi angka waktu. Tiap menutup mata, ia melihat lorong. Bahkan di mimpinya, ia terus berdiri di tengah jam besar. Sementara orang-orang yang ia kenal berjalan mundur menjauhinya. Dan kemudian malam itu datang. Galuh terbangun. Tapi kali ini bukan oleh suara jam, melainkan oleh suara pintu depan rumahnya yang terbuka sendiri. Ia melangkah pelan. Rumahnya gelap, tapi bukan gelap biasa. Ini seperti gelap yang menolak cahaya. Di depan pintu berdiri anak kecil. Tapi bukan suci, bukan langit, dan bukan siapa-siapa. "Namaku tidak penting," kata anak itu, matanya berwarna abu-abu. "Aku datang karena kamu masih mengingat." Dan karena waktu mulai bergetar lagi. Anak itu menyerahkan lembaran foto yang nyaris terbakar. Di tengahnya, samar terlihat 3 siluet berdiri di bawah pohon jam. Galuh tahu itu siapa. "Kalau kamu terus mengingat," kata anak itu, "kamu bisa membawa mereka pulang, tapi risikonya kamu harus ikut ke tempat di mana ingatan dan kenyataan tidak lagi bisa dibedakan." Ia melihat berita pagi yang sama seperti kemarin. Orang yang lewat di depan rumahnya sama. "Karena kamu belum memilih," kata si anak. "Mau jadi yang mengingat atau yang dilupakan? Kalau ia biarkan, semua akan hilang. Tapi kalau ia jaga, ia akan terus kehilangan dirinya sendiri." Ia menjawab dengan tenang, "Kalau harus ada satu orang yang tetap mengingat, maka biarkan itu aku. Karena mereka pantas untuk diingat." Anak itu tersenyum, lalu menghilang bersama pintu, bersama malam. Dan sejak malam itu, ia tidak hanya menjadi penjaga waktu, tapi penjaga ingatan, orang yang mengingat mereka yang telah dikorbankan oleh dunia.